Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Iman Jalaluddin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan atau teman-teman yang sudah hadir memperhatikan presentasi kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang bertema penegakan aturan terkait belligerent dan memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan selama konflik bersenjata. Langsung saja kepada abstrak. Penegakan aturan konteks belligerent atau pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata merupakan salah satu tantangan besar dalam hukum humaniter internasional. Artikel ini mengeksplorasi mekanisme yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan perang dan memberikan pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan pelanggaran selama konflik bersenjata. Melalui analisis berbagai kasus dan studi literatur, artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum serta solusi potensial untuk mengatasi hambatan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan masuk dalam pembahasan dalam pendahuluan. Nah, konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non-internasional selalu diiringi oleh berbagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Aturan-aturan yang mengatur perilaku belligerent atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dirancang untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan seperti warga sipil dan personel medis, serta untuk memastikan bahwa tindakan perang dilakukan dengan cara manusiawi. Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan ini sering terjadi, menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan dan merusak tatanan kemanusiaan. Penegakan aturan-aturan ini dan pemberian pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan selama konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh komunitas internasional. Meskipun telah dibentuk berbagai mekanisme hukum dan institusi internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan berbagai tribunal ad hoc untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, penegakan hukum ini seringkali mengalami berbagai hambatan, baik yang bersifat politik, yuridis maupun praktis. Nah, jadi artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme yang ada dalam penegakan hukum humaniter internasional terkait dengan belligerent dan mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan selama konflik bersenjata. Nah, dengan demikian diharapkan artikel ini tuh dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya penegakan aturan dan pemberian pertanggungjawaban dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional serta mencegah terulangnya pelanggaran yang serupa di masa depan. Langsung kepada pembahasan. Jadi kaum belligerency adalah kaum yang sudah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan secara politik, organisasi dan militer sehingga tampak suatu kesatuan politik yang mandiri. Bellutur Deisen tahun 2021. Ini menurut organisasi belligerent dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi dalam hukum internasional terdapat dua tahapan dalam kegiatan pemberontakan atau tindakan untuk menentang sebuah pemerintahan yang sah dengan tujuan mendirikan atau bangsa kelompok sendiri. Menurut Aulia Renata tahun 2022, bentuk kejahatan perang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu yang pertama, ada pelanggaran serius dari aturan hukum internasional yang melindungi hak penting yang diatur dalam perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Yang kedua, pelanggaran serius harus menimbulkan konsekuensi berat bagi korban. Pelanggaran harus melahirkan pertanggungjawaban pidana individu bagi kelompok.
Yang keempat, kejahatan harus terjadi saat situasi konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Yang kelima, target atau korban kejahatan adalah mereka yang dilindungi atau dalam kurung ya protect person. Nah, menurut Sulistia, pada era globalisasi pada abad ke-21 ini yang menekankan pada semangat demokrasi dan persamaan di depan hukum, yaitu asas equality before the law, maka pelanggaran hukum humaniter internasional oleh negara modern dicela dan para pelakunya dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court dalam kurung ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai penjahat perang. Yang kedua, stigma atau label pada penjahat perang memberikan gambaran betapa perilaku militer dalam perang dan konflik bersenjata tidak disukai masyarakat internasional guna menciptakan perdamaian dunia yang abadi setelah pengalaman pahit dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ya, pada awalnya hukum humaniter memang dikenal dengan nama hukum perang, yaitu hukum berisikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peperangan menyangkut dengan kemanusiaan, dari perbuatan, pembunuhan, kekerasan, pelecehan, dan sebagainya dengan menggunakan senjata api. Selanjutnya ada pertanyaan dari Andika Ramadan, yaitu pertanyaannya, apakah anak di bawah umur atau anak yang di bawah umur 17 tahun itu boleh mengikuti peperangan? Nah, di sini saya akan menjawab. Jadi pelarangan hanya terhadap dampak kerusakan with long term and severe damage. Ketika konsekuensi tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif agar negara atau pihak dapat dikenai pertanggungjawaban, standar rule of reason ini terlalu tinggi untuk dipenuhi. Jadi sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kejahatan perang mengenai tentara anak, rekrutan anak untuk menjadi seorang tentara dalam sebuah konflik bersenjata jelas merupakan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh berbagai aturan yang terkait mengatur hal tersebut. Jadi penggunaan tentara anak pada dasarnya dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, dan hukum buruh internasional. Jadi untuk itu diperlukan suatu upaya penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam kejahatan perang mengenai tentara anak dalam hal memberikan kepastian hukum atau tanggung jawab suatu negara untuk melindungi hak-hak anak yang tidak boleh dilibatkan dalam konflik bersenjata. Maka pasal 8 ayat 2 butir E nomor 7 Statuta Roma menetapkan apabila suatu negara terbukti menggunakan hak anak-anak dalam perang akan dinyatakan sebagai kejahatan perang, sehingga penegakan hukum termasuk pemberian sanksi pun dapat diberlakukan kepada para pelanggarnya. Jadi kejahatan perang adalah pelanggaran pidana atau jus in bello, yaitu hukum mengenai cara melaksanakan operasi militer. Dengan ketetapan ini, negara-negara yang terbukti melibatkan anak-anak dalam peperangan dapat diproses ke pengadilan internasional. Nah, pasal 77 Statuta Roma dikatakan bahwa para pihak yang menggunakan tentara anak akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 30 tahun, hukuman penjara seumur 28 Ziora Olga, Seal Soldier Definition of Sealhood, a critical analysis of international humanitarian law and international human rights, standard for the protection of SEAL from recruitment and use in armed conflict, disertasi perkembangan hingga pasca Perang Dingin, Malang Setara Press 2015. Nah, jadi tentara anak ini tidak diperbolehkan dalam regulasi hukum internasional karena melanggar hak asasi manusia pada anak. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kaum belegerensi adalah kaum yang sudah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan baik secara politik, organisasi, dan militer sehingga tampak suatu kesatuan politik yang mandiri. Pelanggaran hukum humaniter internasional oleh negara modern dicela dan para pelakunya dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai penjahat perang.
Jadi stigma atau label pada penjahat perang memberikan gambaran berupa perilaku militer dalam perang dan konflik bersenjata tidak disukai oleh masyarakat internasional guna menciptakan perdamaian dunia yang abadi secara pengalaman pahit dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi hukum mengatur tentang masalah perang merupakan salah satu cabang daripada hukum publik internasional yang berkaitan dengan keberadaan hukum internasional untuk mengatur masalah masyarakat dunia dari setiap perang dan konflik bersenjata. Jadi kajian hukum perang atau hukum humaniter ini perlu dipahami setiap anggota militer yang tidak terlepas dari tugas perang dan konflik bersenjata. Jadi penerapan hukum humaniter dapat saja berhubungan dengan segenap permasalahan perang, baik di darat, laut maupun udara yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pengaturannya. Mungkin segitu saja presentasi dari artikel saya yang bertemakan Bligren ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.